8 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul kecerdasan majemuk dan jenis-jenisnya, serta pengembangan kreativitas peserta didik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratisha Rosiana dengan NIM A50122054 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Faiza Zulfatin dengan NIM A50122055. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan menjelaskan materi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan majemuk. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan produk yang bernilai budaya, atau anak yang bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dinikmati dalam kehidupan manusia. Secara umum, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dihadapi. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Adapun jenis-jenis kecerdasan majemuk. Berikut ini 9 macam kecerdasan yang telah dipaparkan oleh Gardner. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik untuk memengaruhi maupun memanipulasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan linguistik bermanfaat untuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu melibatkan keterampilan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan utang nasional, atau mencerna laporan sebuah penelitian. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial, yaitu melibatkan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala atau yang dibayangkan, menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Kecerdasan ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, misalnya saat menghias rumah atau merancang taman, menggambar atau melukis, dan menikmati karya seni. Yang keempat, kecerdasan musik, yaitu melibatkan kemampuan menyanyikan lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan akan irama, atau sekedar menikmati musik. Manfaat dari kecerdasan ini dapat dirasakan dalam banyak hal dalam kehidupan. Misalnya saat menyanyi, memainkan alat musik, menikmati musik di TV atau radio. Yang kelima, kecerdasan interpersonal, yaitu melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak hal, misalnya kemampuan berempati, kemampuan memanipulasi, kemampuan membaca orang, dan kemampuan berteman. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan untuk mengetahui siapa diri saya sebenarnya, untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan saya. Ini juga merupakan kecerdasan untuk bisa merenungkan tujuan hidup sendiri dan untuk mempercayai diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan seluruh tubuh dan juga kecerdasan tangan. Dalam dunia sehari-hari, kecerdasan ini sangat dibutuhkan. Misalnya, membuka tutup botol, memasang lampu di rumah, memperbaiki mobil, olahraga, dan berdansa. Baik, yang terakhir ke-9, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan dan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai keberadaan manusia. Misalnya, sering muncul pertanyaan dalam diri sendiri, mengapa aku ada? Apa makna hidup ini? Bagaimana seseorang bisa mencapai tujuan hidup yang sejati? Mengapa seseorang harus mati? Bila sudah mati, kemana? Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan teman saya. Pengembangan kreativitas peserta didik bagi peserta didik merupakan suatu tuntunan yang tidak dapat dihindarkan. Perubahan paradigma, penggunaan cara berpikir yang kreatif dapat
dalam mengimplementasikan pembelajaran di sekolah merupakan permasalahan yang cukup besar yang dihadapi dunia dalam pendidikan. Guru perlu memiliki wawasan yang luas dan terbuka dalam menerima perubahan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang bersifat kreatif. Usia dini menurut Danim 2017, pada usia dini, perkembangan kognitif anak memperlihatkan kecenderungan suatu intuitif atau perasaan, kecenderungan alamiah, sikap meniru dari orang dewasa dan lingkungannya. Pada usia ini akan tampil sangat egosentris, kemampuan mengembangkan kreatif sudah mulai tumbuh. Karena anak sudah mulai mengembangkan memori yang berkemampuan memiliki masa lalu dan masa yang akan datang dengan jangkauan tertentu. Nah, kemudian sumbangan kreativitas usia dini sekolah dasar menurut Danim 2017. Pada usia ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konteks, disertai dengan berkembangnya rasa ingin tahu yang cukup kuat. Menurut Piaget dan beberapa pakar lainnya, faktor memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas itu adalah kemampuan berimajinasi, kemudian tentang sesuatu meskipun masih memerlukan bantuan objek-objek konflik. Nah, kemudian ada kemampuan berpikir logis dalam bentuk sederhana. Kemudian ada kemampuan menampilkan operasi-operasi mental. Nah, kemudian berkembangnya kemampuan memelihara identitas diri. Nah, kemudian ada meluasnya konsep tentang ruang sudah semakin meluas. Kemudian lagi ada kesadaran akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan kreativitas usia sekolah menengah pertama, menurut Danim 2017, pada usia ini terinteraksi anak dengan lingkungan semakin meluas. Demikian juga dengan pergaulan dengan teman sebaya. Dengan faktor yang mendukung perkembangan ini adalah yang pertama ada berkombinasikan tindakan secara proporsional berdasarkan pemikiran logis. Kemudian kemampuan melakukan kombinasi objek-objek secara profesional berdasarkan pemikiran logis. Kemudian relatif tentang ruang dan waktu. Kemudian ada kemampuan memisahkan dan mengendalikan variabel-variabel dalam menghadapi masalah yang kompleks. Nah, kemudian kemampuan melakukan abstrak, reaktif, dan berpikir hipotesis.